Selamat datang kembali Sobat Sehat Bethesda di episode ke-6 Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu dokter spesialis bedah, konsultan bedah digesti Rumah Sakit Bethesda, Dr. Adeodatus Yuda Handaya, spesialis bedah konsulan bedah digesti. Selamat siang Dr. Yuda. Selamat siang Dr. Andrea. Selamat siang bagi semua Sobat Sehat Bethesda. Baik, seperti janji kita kemarin, pada hari ini kita akan membahas mengenai batu empedu. Nah, pasti banyak sekali pertanyaan dari Sobat Sehat Bethesda mengenai bagaimana menangani batu empedu dan apa itu batu empedu. Nah, nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Yuda. Baik, Sobat Sehat Bethesda, kita akan masuk di pembahasan yang pertama. Dr. Yuda, apa itu batu empedu, dokter? Monggo, dokter. Ya, Sobat Sehat Bethesda semuanya dan juga Dr. Andrea. Jadi batu empedu adalah batu yang terbentuk karena pengendapan cairan dari empedu di kantong empedu. Jadi kantong empedu sendiri letaknya di bawahnya liver ya, di dekatnya liver atau hati, dengan ukuran kurang lebih hanya sebesar ibu jari. Baik, dokter. Lalu dokter, mengapa bisa terjadi batu empedu dan apa saja faktor resiko yang bisa membuat seseorang itu terkena penyakit batu empedu, dokter? Oke, batu empedu itu kita kenal menjadi beberapa jenis ya. Jadi kalau kita lihat menjadi warnanya, dari warnanya ya, itu ada batu yang warnanya kecoklatan atau kuningan, itu namanya batu kolesterol. Nah, ini terjadinya endapan oleh karena cairan empedu itu mengandung banyak kolesterol. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan pola makan, pola olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau di luar negeri tentu saja ada seperti alkohol ya, seperti itu. Kemudian batu empedu ada warna juga atau batu empedu yang pigmen. Jadi ada yang warna coklat dan ada warna hitam. Kalau yang warna coklat tentu saja ini berkaitan dengan infeksi. Infeksi artinya makanan-makanan yang dikonsumsi itu mempunyai resiko terjadinya infeksi di situ. Misalnya tidak memakan makanan yang sehat, makanan-makanan mungkin yang dibeli di tempat-tempat yang kurang sehat, itu bisa berisiko terjadinya batu pigmen yang untuk coklat ya, yang warnanya coklat. Jadi kalau kita operasi, batu itu akan kelihatan berwarna coklat. Kemudian yang ketiga itu batu yang berwarna hitam. Kalau batu hitam itu terjadi biasanya karena orang itu mengalami kelainan-kelainan darah, misalnya pada talasemia atau diskrasia atau kerusakan-kerusakan darah yang lain, itu bisa juga memunculkan batu empedu yang biasanya kalau ditemukan warnanya hitam. Jadi batu empedu pada umumnya memang yang paling sering adalah batu kolesterol, artinya terbentuk karena makanan ya, makanan atau konsumsi makanan yang berlemak dan juga beralkohol. Baik, dokter Yuda. Lalu dari batu empedu itu sendiri, dokter, apa saja gejala yang bisa dirasakan oleh pasien? Lalu apabila pasien merasakan gejala itu, tindakan apa sih dokter yang harus dilakukan oleh pasien? Oke. Jadi batu empedu sendiri itu gejalanya memang sangat bervariasi. Tapi pada awalnya orang-orang itu hanya akan merasakan sebagai gastritis atau tidak enak di lambung atau semacam nyeri lambung. Jadi orang bilang orang mah gitu. Biasanya dia sudah pergi ke dokter penyakit dalam beberapa kali atau dokter umum ataupun dokter yang lain. Itu diberi obat gastritis atau obat mah dan tidak berkurang. Nah, setelah itu mereka baru melakukan USG, akhirnya ketemu batu. Selain tanda-tanda gastritis sendiri, itu gejala yang lain adalah dia merasa nyeri di sebelah kanan atas. Nah, artinya kalau seperti itu sudah terjadi proses infeksi. Kalau nyerinya disertai demam. Tetapi bisa juga batu empedu itu kalau batunya kecil dan menyumbat saluran keluar dari kantong yang menuju saluran empedu lainnya, itu akan terjadi kolik. Jadi dia nyerinya sangat hebat sekali. Dia bisa seperti orang mau pingsan, jadi kolik namanya. Selain itu, Dokter Andrea, kita kenal juga untuk pasien itu kadang-kadang merasa tidak nyaman di sebelah
apa namanya kalau kita bilang tip of scapula atau di tulang pipih di punggung kita atau sebelah sini dokter. Ya, entong-entong lah orang Oh Jawa iya, baik dokter. namanya entong-entong itu sering ujungnya dia akan merasa nggak nyaman. Jadi selain nyeri di kanan atas, dia juga nyeri di bagian belakang. Tetapi ada juga namanya asymptomatic gallbladder atau gallbladder stone atau batu empedu yang tidak memberi gejala. Nah, kapan? Itu biasanya kalau pasien itu ditemukan saat pemeriksaan general check up misalnya. Kemudian pasien-pasien yang secara tidak sengaja untuk melakukan pemeriksaan yang lain, misalnya kandungan, dia USG ternyata ketemu batu empedu. Juga misalnya USG batu ginjal ketemu juga batu empedu. Baik dokter. Itu. Baik, jadi tindakan yang harus dilakukan kalau misalnya nyeri bisa langsung datang berobat ke dokter atau boleh minum obat sendiri dokter di rumah? Oke, jadi kalau nyeri memang untuk mengatasi awal ya itu istilahnya sah-sah aja lah kalau mau minum obat anti nyeri sendiri ya. Tetapi kalau itu tidak berpulang atau berulang ya harus diperiksakan karena seperti tadi MAH atau gastritis yang berulang itu bukan berarti mungkin obatnya kurang tepat dan sebagainya untuk penanganan MAH-nya. Tapi harus dicek penyebab lain kemungkinan itu seperti batu empedu, pankreatitis dan lain-lain. Baik, Dokter Yuda. Lalu apa saja opsi tindakan medis yang digunakan untuk penanganan batu empedu? Apakah harus selalu sih dok kalau batu empedu itu dioperasi? Oke, terima kasih Dokter Andrea. Juga sobat sehat Bethesda ya. Jadi kita lihat tadi batu empedu ada yang istilahnya asimptomatik atau tidak menimbulkan gejala. Nah, batu empedu yang tidak menimbulkan gejala itu wajib dilakukan operasi, terutama bila dia pekerjaannya itu bisa berbahaya untuk orang lain, misalnya pilot ya. Kalau pilot walaupun batu empedu ketemu tapi tidak memberikan gejala nyeri atau apa ya harus dioperasi, jangan sampai di angkasa dia kolik nyeri hebat nanti membahayakan. Kemudian orang-orang yang bekerja di tempat yang jauh dari pusat kesehatan, misalnya di tengah hutan sebagai pekerjaan di bidang minyak, pengeboran dan sebagainya, atau yang di kapal dan sebagainya, itu sebaiknya dilakukan operasi ya. Jadi operasi ada tempat di orang-orang seperti itu. Kemudian kalau yang sudah memberikan gejala, entah itu MAH, perutnya nggak nyaman, itu harus dioperasi. Kadang-kadang pertanyaan dok, kenapa kok tidak diobati dulu? Nah, obat itu hanya bisa dipakai untuk yang bukan batu, tapi yang bentuknya masih sludge atau dalam bahasa awamnya kita kenal sebagai dalam bentuk masih lumpur. Jadi lumpur itu ya atau kekentalan dari cairan empedu akan kita coba urai jadi menjadi seperti lebih encer sehingga tidak mengendap atau mengkristal menjadi batu empedu. Tapi kalau sudah jadi batu, ya tidak bisa. Kita membayangkan batu kita kasih air keras pun tidak akan hancur ya. Nah, jadi untuk obat itu hanya untuk mencegah bertambah besar, lapisan menebal, tapi tidak untuk memecah batu. Jadi tidak bisa untuk memecah itu batu sendiri, jadi harus dioperasi. Kesimpulannya seperti itu. Ya, tetapi Dokter Andrea juga ada orang-orang yang ada batunya tapi tidak bisa dioperasi juga. Ya. Misalnya orang-orang dengan kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya asma berat, kemudian kondisi jantungnya tidak layak. Nah itu operasi atau tidak kita harus detail mempersiapkannya Dokter Andrea, dan itu harus dilakukan di rumah sakit yang punya fasilitas yang tenaga medis juga yang lengkap. Jadi kita kerja tim, ada jantungnya, ada paru-parunya dan sebagainya. Jadi demi keamanan. Baik Dokter Yuda, jadi minggu lalu kami membuka pertanyaan kepada Sobat Sehat Bethesda yang ingin bertanya mengenai batu empedu. Nah ini pertanyaan pertama dokter, apakah setelah operasi batu empedu, pasien bisa kambuh ada batu lagi dokter? Dan juga apa saja sih dok operasi yang bisa dilakukan atau diberikan kepada pasien? Karena terkadang ada pasien yang bertanya, bisa nggak sih operasi tapi minimal aja? Nah itu bagaimana dokter? Monggo dok. Oke. Jadi standar penanganan batu empedu adalah sekarang dengan tentu saja mengangkat kantong dan juga batunya. Kantong ini sebagai pencetak atau tempat pembentukan batu. Tapi dengan mengangkat kantong, pertanyaannya apakah
tidak punya empedu lagi. Tidak. Teknik ini dipakai tetap pasien mempunyai empedu, karena empedu yang menghasilkan adalah hati ya. Jadi selama orang ada hatinya, kantongnya diambil sebagai tempat pencetaknya tadi, tujuannya adalah untuk tidak terjadi berulangnya batu itu, sehingga harus diambil bersih dengan tempat mencetaknya batu tadi, Dr. Andrea. Baik. Nah, untuk teknik operasinya memang sekarang sudah sangat berkembang ya. Saya sendiri sudah hampir berapa ya, 15 tahun itu mengerjakan namanya minimal invasif atau laparoskopi. Laparoskopi itu adalah kita melakukan operasi hanya dengan menggunakan alat-alat yang sangat kecil, sifatnya seperti apa ya, memasukkan alat yang diameternya 0,5 atau setengah sentimeter di 2 titik dan satu tambahan 1 titik itu 1 sentimeter. Jadi bekasnya sangat kecil. Itu akan menguntungkan pertama secara kosmetik, dia lukanya atau sekar atau bekasnya kecil. Kemudian lama rawat inap akan lebih sedikit. Kemudian yang lain adalah dengan tindakan itu pun masih tetap bersih ya. Artinya untuk mencapai standar itu bisa dicapai. Tentu saja untuk menangani itu ya pertama harus rumah sakitnya punya alat. Kebetulan di Bethesda kita punya alat ya, punya alat untuk laparoskopi itu ada. Kemudian juga dilakukan oleh yang pelatihan ya, kayak kami untuk bisa melakukan pelatihan penanganan laparoskopi ya kita harus kursus mulai dari yang Asia ya, Taiwan, Korea, kemudian Vietnam, Jepang, kemudian juga keluar ke Perancis dan sebagainya. Jadi untuk mencapai itu memang proses itu, tapi diharapkan kita bisa memberi layanan yang bagus buat yang baik dan optimal buat masyarakat. Jadi tidak perlu masyarakat harus ke luar negeri, ke Penang, kemana, di tempat kita sudah ada gitu, dan relatif mungkin lebih hemat secara macam-macam ya nanti mungkin Dr. Andrea. Gitu, iya. Ya. Nah kesimpulannya Sobat Sehat Bethesda, kalau ada keluhan seperti mah tapi tidak sembuh-sembuh, bisa datang ke Dr. Yuda, bisa di USG, nanti kalau ada batu bisa diambil tapi dengan minimal invasif, gitu nggih dokter nggih? Baik. Lalu dokter, ada pertanyaan yang terakhir. Dokter ini bertanya, apakah bisa dokter batu empedu itu keluar lewat buang air kecil dengan tampakan batu berwarna kuning kasar dokter? Bisa? Apakah bisa dokter? Oke, Dokter Andrea. Jadi batu memang bisa terjadi di mana-mana ya. Jadi batu empedu itu terjadinya di saluran empedu. Artinya batu itu memang sangat sulit pergi kemana-mana karena jalurnya sangat kecil ya, saluran-saluran itu. Bisa dia terjadi keterlambatan penanganan atau namanya sindrom Miritsi atau perlengketan antara kantong dan usus 12 jari. Itu batu itu bisa lewat ke usus, tapi tidak ke saluran kencing karena jalurnya beda. Kalau batu yang keluar dari saluran kencing adalah batu yang dari saluran kencing, yang asalnya dari ginjal, turun ke saluran dari ginjal ke kandung kemih, dari kandung kemih dia keluar ke kalau uretra, kalau laki-laki maaf ya di ujung kemaluan, di perempuan juga sama. Jadi kalau batu empedu nggak bisa keluar dari saluran kencing ya, tapi batunya kalau ada fistel atau jalur baru bisa lewat usus tapi. Ya, jadi tidak bisa lewat kencing ya dok? Ya, jadi kalau ada, maaf ya, kadang-kadang ada pengobatan alternatif dan sebagainya yang mengatakan bisa diobati lewat saluran kencing. Untuk batu empedu tidak bisa. Terima kasih banyak Dr. Yuda atas topik pembahasan pada hari ini mengenai batu empedu. Nah, Sobat Sehat Bethesda bisa bagikan informasi ini kepada keluarga, saudara maupun kerabat Anda yang membutuhkan informasi mengenai batu empedu. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Dan saya Dr. Yuda Handaya, spesialis bedah digesti. Undur diri. Sampai jumpa kembali di BTS episode yang ke-7, tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.